teman-teman, siapa sih yang nggak tahu Bantar Gebang? Ya, Bantar Gebang merupakan tempat pembuangan sampah terakhir yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Di balik gunung sampah yang menjulang tinggi, terdapat sebuah sanggar anak-anak untuk menimba ilmu bernama Saka. Apa sih itu Saka? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Kak, jangan buang sampah sembarangan dong. Di sini kan udah Iya kak, maaf ya kak. sampah. Tinggal buang aja kayak gini. Emang mau kemana kak? Mau ke Sakal nih, duluan ya kak. Saka berdiri benar-benar di belakang gunung sampah yang menjulang tinggi. Dan anak-anak sanggar Saka terbiasa belajar di tengah-tengah wilayah yang penuh akan sampah. Saka sendiri dibentuk oleh komunitas yang cinta dan peduli dengan anak-anak. Komunitas ini memiliki tujuan yang sangat mulia. Tak ayal, sanggar ini mendapatkan banyak dukungan untuk mampu berdiri dari awal hingga sekarang. Banyak yang belum mengetahui dan sadar akan keberadaan Saka ini. Kami berkesempatan untuk mewawancarai pemilik dari sanggar ini. Berikut liputannya. Saya Kamina, tapi biasa dipanggil Ami. Saya dengan Yoki. Yoki sebagai Saya sebagai ketua pengurus. Latar belakang ya. Eh. Ya sebetulnya ini kan secara bangunan sudah ada ya. Karena di Bantar Gebang ini salah satu basis dampingan dari Sanggar Akar yang ada di Kalimalang base-nya waktu itu. Dan kebetulan saya dulu kan anak Bantar Gebang juga gitu. Jadi ketika ada basis dampingan di Bantar Gebang, saya ikutan kegiatan gitu. Jadi aktif juga di Sanggar Akar gitu kan. Karena waktu itu 2013 kan ya. Saya kebetulan masih kuliah gitu, baru balik lagi di sini tahun 2015. Jadi sempat vakum lah. Oh iya. Gitu. Jadi dari 2013 sampai 2020 akhirnya saya coba mulai menjalankan lagi nih aktivitas di sini karena udah lama lah nggak ada. Udah dan vakum lah. mungkin waktu itu juga karena saya merasa kehidupan saya udah settle gitu ya. Jadi oke nih gitu, kita lanjutin aja aktivitas yang di sini gitu. 2020 dimulai dengan mencari tim secara online. Kebetulan juga ketemu gitu ya sama relasi teman mendaki gitu yang mau bantu. Terus ya udah 2020 akhir pas banget pandemi ya, kita bikin tim terus dimulai dengan kegiatan renovasi. Jadi begitu latar belakangnya. Apa ya? Kesulitan yang utama Oh ya, pada saat waktu itu ya kesulitan dana ya. dana. Karena kan renovasi itu kan butuh biaya. Jadi karena waktu itu memang tampilannya bukan seperti ini. Nah, jadi istilahnya ya ini belum keramik, masih peluran kasar gitu. Itu udah rusak parah. Terus atas pun juga ada kondisinya memprihatinkan. Jadi waktu itu kita open donasi untuk renovasi. Termasuk tadinya mau ada kita bangun toilet juga tadinya, cuma setelah dicek kontur tanah di sini tidak memungkinkan karena batu cadas semua di dalam. Gitu. Jadi kita open donasi, udah sempat ada gambarnya lah, dibantu sama ada rekan arsitek untuk mendesain renovasi. Keluar angka waktu 80 jutaan gitu renovasi ya gitu. Terus kita open donasi cuma dapat setengahnya waktu itu, ya udah kita Tengahnya juga kurang sih. Tengahnya juga kurang. Jadi ya udah kita renovasi dengan ruang yang ada. Relawan. Tenaga relawan. Baik untuk pengurus maupun pengajar ya. Kendalanya kan begini, kita kan mencari volunteer atau relawan ya. Oh iya. Namanya relawan, kita kan tidak bisa terlalu mempush Ya, orang untuk komitmen gitu. Jadi kita perlu relawan yang satu punya hati dulu untuk melayani. Kalau punya hati untuk melayani, pasti mereka akan dengan sendirinya mau ikut bergabung atau malah punya komitmen lebih gitu. Nah, pada saat waktu itu memang kita
Sampai sekarang sih ya masih agak cukup sulit untuk mencari volunteer pengurus maupun relawan yang komit gitu. Sama mungkin yang baru-baru sekarang muncul karena kita lagi membuat apa ya, yayasan. Iya. Kita ada yayasan udah jadi. Udah jadi apa, tanda Daftar yayasan. tanda daftar yayasan, terus kayak untuk ngurus-ngurus, kan kita baru beli lahan juga kan. Nah itu kayaknya tuh yang menjadi tantangan kita juga ya, mau nggak mau kita harus berhubungan sama pihak pemerintah gitu ya, yang kayaknya kok kurang supportif gitu. Itu tantangan besar karena untuk memuluskan itu segala caranya tuh kayak ya udah ujung-ujungnya duit sih. Kalau tujuan kita sih sebenarnya kan di Saka ini apa ya? Ini tuh kayak sebuah gerakan penyadaran sih, penyadaran ke anak-anaknya bahwa mereka itu manusia yang berharga, punya potensi, keunikan masing-masing, yang memiliki hak juga gitu, bla 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 bla, haknya gitu ya. Intinya penyadaran untuk anaknya akan hal itu gitu. Jadi di sini kan memang kalau kita nggak fokus-fokus banget sama anak kayaknya agak susah. Masalah di sini itu complicated. Jadi kita rumuskan tuh tujuannya, ya udah. Kita di sini apa adalah sebuah gerakan untuk penyadaran bahwa anak-anak ini manusia berharga, punya hak, punya potensi yang mesti mereka dapatkan supaya itu bisa mereka jadikan fondasi gitu ya untuk perkembangan hidupnya gitu. Kalau misinya ya sudah pasti kita apa ya, mengajak pertama orang tua dulu untuk ikut serta peduli, apa ya, kayak sadar dulu gitu. Ini kamu melahirkan anak itu ada hak-hak yang harus kamu penuhi gitu. Hak lagi, kewajiban. Ada kewajiban tanggung jawab yang harus kamu penuhi gitu untuk si anak ini gitu. Terus selain orang tua ya masyarakat sekitar untuk juga sama-sama menyadari akan hal itu. Terus secara luasnya lagi ya masyarakat secara keseluruhan gitu, bagaimana kita melibatkan mereka gitu ya, baik secara tenaga, waktu maupun finansial gitu ya, untuk mereka terlibat membantu apa yang kita upayakan untuk pemenuhan hak anak. Saya dengan Hanis dari tinggalnya di Bekasi. Kak Hanis di sini sebagai apa, Kak? Saya di sini sebagai relawan pengajar di Saka. Salah satu yang mendorong saya awalnya karena saya suka dunia pendidikan. Terlebih di sini di lokasi pinggiran TPST Bantar Gebang, banyak anak-anak pemulung yang tidak terakses pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi dengan saya berkontribusi di Saka, saya berkeinginan untuk mereka-mereka ini mendapatkan akses pendidikan yang layak dengan anak-anak di luaran TPST Bantar Gebang. Tantangan terbesarnya di sini saya sebagai relawan di 2 kelas. Yang pertama di kelas KB, tentang usianya itu dari 6 sampai 9 tahun. Tantangan terbesarnya untuk mengajar anak-anak di umuran segitu, mereka belum ada di kondisi yang stabil seperti kakak kelasnya, seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya adalah menghadapi moodnya mereka yang berubah-ubah. Ada di pelajaran pertama mereka masih stabil, masih bisa bermain, nanti di jam kedua mereka udah mulai nangis-nangis, bosen gitu. Jadi tantangan kita tuh menghadapi rasa bosannya mereka, ngajak main gimana sih supaya cara belajarnya tetap
serius tapi tetap asik gitu. Dampaknya tentunya lebih ke dampak positif. Kami relawan-relawan Saka berkeinginan dan memiliki tujuan yang sama pastinya agar anak-anak yang kami ajar tentunya dapat memahami materi yang kami sampaikan. Terlebih poin pentingnya adalah bisa membaca dan menulis. Ya, Siang. siang. Namanya siapa, Bu? Namanya Vivi Susanti. Vivi Susanti. Banyak sih pendapat saya ya, kalau menurut saya dari Saka itu bagus karena maksudnya dari anak yang belum TK, nanti kalau sudah masuk TK dia akan bisa beradaptasi sama yang lain. Jadi dari sini dia udah beradaptasi. Terbantu, alhamdulillah banyak kemajuan. Banyak wajah. Dari mulai tadinya malu-malu, sekarang jadi nggak malu-malu, jadi banyak berbaur sama orang, bisa maksudnya ya bisa beradaptasi aja gitu Om. Tadinya kan biasanya di rumah main gadget apa atau HP, tapi di sini enggak, dia bisa belajar, bisa mewarnai. Jadi nanti ketika sudah masuk TK dia sudah bisa mewarnai, sudah bisa menggambar, sudah bisa berbaur gitu. Oh, udah punya bekalnya, Bu ya? Iya, Iya, benar. berarti kalau kata Ibu berarti dampak Saka ini gede banget ya, Bu, berarti ya, Bagus buat anaknya. banget, sangat-sangat mempengaruhi semua lah. Warga sekitar cukup antusias dengan adanya Saka, terutama dengan orang tua anak-anak didik Saka. Mereka dengan semangat mengantar anak-anak mereka untuk menimba ilmu, walaupun lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan sampah. Dengan adanya Saka ini, harusnya kalian sadar dan bersyukur masih bisa menimba ilmu dengan kondisi yang sangat layak. Masa kalian kalah semangat dengan anak-anak Sanggar Saka? Nah, teman-teman, semoga setelah kalian menonton video ini, kami berharap agar kalian dapat meningkatkan kesadaran kalian. Yang di luar sana ternyata masih ada loh yang belajar dengan kondisi tidak layak, tapi tidak mengudarkan rasa semangat mereka untuk tetap menimba ilmu.